Planet kita adalah tempat yang penuh keajaiban tanpa batas. Kita sudah mendaki gunung-gunung tertinggi dan menjelajahi palung-palung terdalam di samudra. Tapi, bahkan sampai sekarang, masih ada dunia yang tersembunyi dari pandangan kita. Alam misteri yang mendalam, yang belum tersentuh selama ribuan tahun. Jauh di dalam jantung Vietnam, tersembunyi di pegunungan kapur yang terjal di Taman Nasional Phong Nha Ke Bang, ada tempat seperti itu. Ini adalah kerajaan bawah tanah dengan ukuran yang benar-benar luar biasa. Dunia yang hilang, yang jujur saja sulit dibayangkan. Ini adalah Gua Sondong, dan ini bukan sembarang gua. Ini sederhananya sistem gua terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa masih ada batas-batas yang harus dijelajahi, bukan di bintang-bintang yang jauh, tetapi di sini, di bawah tanah yang kita pijak, menunggu dengan sabar untuk mengungkapkan rahasianya. Kisah Sondong adalah babak yang relatif baru dalam buku besar penjelajahan manusia. Selama bergenerasi-generasi, penduduk setempat tahu ada sebuah pintu masuk, sebuah mulut menganga di batu, tempat angin kencang, dan suara sungai yang deras keluar. Mereka membicarakannya dengan campuran rasa hormat dan takut, tempat yang diselimuti legenda setempat. Baru pada tahun 1990 seorang pria lokal bernama Ho Kan menemukan pintu masuk ini saat mencari perlindungan dari badai. Dia merasakan hembusan dingin yang aneh dan mendengar gemuruh air, tetapi tidak berani masuk. Ingatan akan lokasinya memudar selama bertahun-tahun, menjadi hanya bisikan cerita, sampai dia dipanggil hampir 2 dekade kemudian untuk membantu tim penjelajah gua Inggris menemukan pintu masuk mitos ini sekali lagi. Penemuan kembali ini pada tahun 2009 menandai dimulainya perjalanan luar biasa ke tempat yang tidak diketahui. Apa yang ditemukan oleh tim British Cave Research Association bukanlah sekadar gua besar, tetapi sebuah dunia tersendiri. Mereka turun ke lorong yang begitu luas sehingga seolah menelan cahaya dari lampu kepala mereka. Skala yang luar biasa itu menakjubkan, sebuah keajaiban geologi yang telah terbentuk dalam kegelapan yang sunyi selama jutaan tahun. Ini adalah tempat di mana aturan normal dunia di atas tampaknya tidak berlaku. Di sini, alam diizinkan untuk bekerja dalam skala besar, menciptakan mahakarya batu, air, dan waktu, tersembunyi dari matahari dan musim yang selalu berubah di dunia permukaan. Nama Sondong sendiri berarti Gua Sungai Gunung, deskripsi yang tepat untuk tempat yang diukir oleh kekuatan air yang luar biasa. Selama jutaan tahun, sebuah sungai telah mengalir melalui masa batu kapur ini, dengan sabar melarutkan batu, butir demi butir, untuk menciptakan ruang-ruang monumental ini. Hasilnya adalah jaringan terowongan dan aula yang begitu besar, sehingga dapat menampung seluruh blok kota dengan nyaman. Ini adalah bukti kekuatan alam yang lambat, gigih, dan sangat dahsyat. Penemuan Sondong lebih dari sekadar menemukan gua besar. Itu seperti menemukan benua baru, ekosistem tersembunyi dengan iklim uniknya sendiri, hutan-hutannya sendiri, dan bentuk-bentuk kehidupan luar biasa yang unik. Semuanya berkembang di dunia senja yang hampir permanen. Perjalanan ke Sondong bukanlah sekadar berjalan ke lubang gelap. Ini adalah ekspedisi sejati. Perjalanan menantang yang menuntut rasa hormat terhadap alam liar yang menjaga keajaiban bawah tanah ini. Untuk mencapai pintu masuk gua sekalipun, seseorang harus terlebih dahulu melintasi hutan lebat dan kuno, Taman Nasional Phong Nha Ke Bang. Ini adalah dunia yang penuh kehidupan, di mana udara tebal, dengan aroma tanah lembab, dan paduan suara serangga dan burung yang tak terlihat. Para penjelajah harus melewati bukit-bukit curam, menyeberangi sungai yang deras, dan menahan pelukan lembab hutan tropis. Perjalanan yang sulit ini berfungsi sebagai pembuka yang pas, persiapan fisik dan mental untuk dunia yang lebih asing yang menanti jauh di dalam bumi. Mengingatkan kita bahwa harta terbesar seringkali yang paling sulit dicapai. Pintu masuk Sondong adalah portal yang sederhana namun kuat. Ini bukan gerbang besar dan berukir, melainkan celah gelap sederhana di sisi tebing kapur. Yang membuatnya luar biasa adalah kekuatan nyata yang memancar dari dalamnya. Angin kencang dan dingin terus-menerus berembus keluar, membawa serta gemuruh dalam dan nyaring dari sungai bawah tanah yang mengukir alam megah ini. Berdiri di ambang batas ini, Anda benar-benar merasakan transisi yang jelas dari satu dunia ke dunia lain. Udara hutan yang hangat dan lembab berganti dengan hembusan dingin dan berkabut. Dan suara hutan yang familiar digantikan oleh suara sungai yang kuat dan konstan. Ini adalah momen antisipasi yang mendalam, perasaan berdiri di tepi samudra yang tidak dikenal. Turun ke dalam gua membutuhkan tali temali berbahaya sejauh 80 meter, menuruni tebing batu
yang curam dan licin. Saat para penjelajah menurunkan diri ke dalam kegelapan, dunia matahari perlahan menghilang, dan skala Sondong yang luar biasa mulai terlihat. Cahaya dari atas memudar menjadi kenangan yang jauh, digantikan oleh sorotan lampu kepala yang seolah-olah ditelan oleh kekosongan yang luas. Di bawah, suara sungai bawah tanah semakin keras, pengingat yang konstan dan kuat akan kekuatan yang menciptakan tempat ini. Penurunan ini lebih dari sekadar tantangan fisik. Ini adalah perjalanan simbolis ke dimensi yang berbeda. Perjalanan kembali ke masa lalu, ke dunia yang telah ada dalam isolasi selama ribuan tahun, tak tersentuh dan tak terlihat oleh mata manusia. Setelah masuk, keagungan sejati gua menjadi jelas. Lorong terbuka ke ruang yang ukurannya tak terbayangkan, di mana kegelapan membentang seolah-olah selamanya. Sungai, arsitek sejati dari ruang kolosal ini, mengalir dengan energi yang gigih melalui jantung gua. Di musim kemarau, alirannya bisa diatur. Tetapi selama musim hujan, ia berubah menjadi arus deras yang mengamuk. Kekuatannya bergema di seluruh aula batu yang luas. Sungai ini adalah sumber kehidupan Sondong, tidak hanya penciptanya, tetapi juga arteri vital yang menopang ekosistem unik dan terisolasi yang telah berkembang di dalam dinding pelindungnya. Ini adalah kekuatan hidup yang kuat, yang menuntut rasa hormat dari semua yang memasuki wilayahnya. Skala Sondong sulit dibayangkan, bahkan saat kamu berdiri di dalam ruang-ruangnya yang kolosal. Lorong utamanya panjangnya lebih dari 5 km, dan di banyak tempat, tingginya lebih dari 200 meter, dan lebarnya 150 meter. Agar lebih mudah dibayangkan, kamu bisa memasukkan seluruh blok kota New York, lengkap dengan gedung pencakar langit 40 lantainya, ke dalam gua ini, dan masih ada sisa ruang. Pesawat Boeing 747 bisa terbang melalui bagian terbesarnya tanpa ujung sayapnya menyentuh dinding. Ini bukan sekadar gua, ini adalah lanskap bawah tanah, rangkaian pegunungan dan lembah bawah tanah. Berjalan melalui aula-aulanya adalah pengalaman yang merendahkan hati, membuat seseorang merasa sangat kecil di hadapan kemegahan geologis seperti itu. Seorang pengunjung kecil di katedral yang dibangun oleh alam itu sendiri. Yang mungkin paling menakjubkan dari Sondong adalah ia memiliki sistem cuacanya sendiri. Volume gua yang sangat besar memungkinkan terbentuknya awan yang melayang malas di dekat langit-langit yang tinggi. Awan-awan ini terbentuk oleh kelembapan yang naik dari sungai bawah tanah, yang mengembun di udara yang lebih dingin di ketinggian. Di pagi hari, saat cahaya redup masuk melalui dua lubang runtuhan besar gua, kelembapan ini dapat membentuk kabut tebal dan halus yang menyelimuti dasar gua. Ini adalah pemandangan yang surreal, melihat awan terbentuk dan menghilang di dalam ruangan. Sebuah fenomena yang berbicara tentang ukuran gua yang sangat besar dan statusnya sebagai lingkungan yang mandiri. Ini adalah dunia di mana langit terbuat dari batu, dan awan lahir dari sungai di bawah. Luasnya gua diselingi oleh dua lubang runtuhan besar, yang dikenal sebagai dolin. Ini adalah area di mana langit-langit gua runtuh ke dalam jutaan tahun yang lalu, menciptakan lubang cahaya kolosal yang menghubungkan dunia tersembunyi Sondong dengan hutan di atasnya. Bukaan-bukaan ini, yang dinamai Awas Dinosaurus dan Taman Edam, sangat penting untuk karakter unik gua. Mereka memungkinkan sinar matahari yang berharga masuk ke dalam kegelapan, menerangi bagian-bagian dasar gua, dan memungkinkan kehidupan untuk berkembang di tempat yang seharusnya tidak bisa. Sinar cahaya ini menembus udara berkabut, menciptakan pemandangan keindahan yang menakjubkan, hampir spiritual, mengubah gua-gua gelap menjadi padang rumput yang disinari matahari. Menjelajahi bagian dalam Sondong seperti menjelajahi planet baru. Medannya bervariasi dan menantang, mulai dari pantai berpasir yang luas di sepanjang tepi sungai, hingga ladang-ladang batu besar yang hancur, yang membutuhkan pendakian yang hati-hati. Pada suatu titik, para penjelajah menemukan dinding kalsit kolosal, penghalang aliran batu setinggi hampir 90 meter, yang mereka juluki Tembok Besar Vietnam. Rintangan tangguh ini menghalangi ekspedisi pertama untuk mencapai ujung gua, dan harus dipanjat dengan peralatan khusus. Setiap langkah perjalanan mengungkapkan lanskap baru dan dramatis, bukti sejarah geologis kompleks yang telah membentuk alam bawah tanah ini selama jutaan tahun, dari pembentukannya yang lambat hingga keruntuhannya yang tiba-tiba dan dramatis. Salah satu penemuan paling ajaib dan tak terduga di Sondong adalah keberadaan hutan purba yang berkembang pesat.
terletak tepat di bawah dua lubang runtuhan raksasa, di mana sinar matahari bisa menembus kegelapan yang dalam. Ada dua hutan berbeda, yang telah berkembang dalam isolasi total dari dunia di atas. Yang lebih besar dari keduanya, dengan sayang dinamai Taman Edam. Ini bukan hanya kumpulan beberapa pakis dan lumut. Ini adalah hutan hujan sejati yang mandiri, lengkap dengan pohon-pohon yang mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Ekosistem luar biasa ini ada ratusan meter di bawah permukaan bumi. Dunia yang hilang, yang tampaknya diambil langsung dari halaman novel fantasi. Oasis hijau yang semarak di alam batu dan bayangan. Keberadaan hutan bawah tanah ini adalah hasil langsung dari dolin yang runtuh. Selama ribuan tahun, benih, spora, dan tanah telah jatuh dari hutan di atas, terbawa angin dan air ke dalam gua. Dalam mikroklimat unik yang diciptakan oleh lubang runtuhan, dengan sinar matahari yang tersaring, kelembapan konstan dari sungai bawah tanah, dan perlindungan dari unsur-unsur keras permukaan, benih-benih ini menemukan tanah yang subur. Di sini, komunitas tumbuhan unik telah berakar, beradaptasi dengan kehidupan dalam kondisi cahaya rendah di dasar gua. Pemandangan hutan hijau subur yang tumbuh begitu dalam di bawah tanah adalah bukti kuat akan ketahanan dan kemampuan beradaptasi kehidupan yang akan menemukan cara untuk berkembang, bahkan di tempat-tempat yang paling tidak mungkin sekalipun. Menjelajahi Taman Edam adalah pengalaman yang surreal. Setelah berjalan bermil-mil melalui kegelapan total, tiba-tiba muncul di hutan yang disinari matahari, sangat membingungkan dan menakjubkan. Udara di sini berbeda, dipenuhi dengan aroma familiar, dedaunan lembab dan tumbuhan hidup. Monyet, burung, dan ular yang telah turun dari hutan permukaan kadang-kadang dapat terlihat bergerak di antara kanopi hutan bawah tanah ini. Ini adalah ekosistem yang lengkap dan berfungsi. Kantong dunia permukaan yang telah dipindahkan ke jantung bumi. Rasanya seperti melangkah kembali ke masa lalu, ke lanskap prasejarah yang telah diawetkan dalam terarium alami raksasa, tak tersentuh dan tak berubah selama berabad-abad. Hutan luar biasa ini adalah contoh sempurna bagaimana Sondong berfungsi sebagai dunia di dalam dunia. Ini bukan hanya fitur geologis, tetapi sistem yang hidup dan bernapas. Dasar hutan ditutupi lapisan tebal serasah daun, seperti hutan manapun di permukaan, dan banyak serangga serta makhluk kecil lainnya menjalani hidup mereka di tanah yang kaya. Pohon-pohon bersaing untuk mendapatkan sinar matahari terbatas yang menembus dari bukaan jauh di atas, menciptakan struktur kanopi yang unik. Taman tersembunyi ini adalah salah satu harta terbesar Sondong, keajaiban biologis yang menyoroti interaksi luar biasa antara geologi dan biologi, dan cara-cara luar biasa di mana kehidupan dapat menjajah dan mengubah bahkan sudut-sudut tergelap planet kita. Di luar taman yang disinari matahari, sebagian besar Sondong berada dalam kegelapan abadi. Namun, bahkan di lingkungan yang tampaknya tidak ramah ini, kehidupan telah menemukan cara tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang. Gua ini adalah rumah bagi beragam spesies luar biasa yang telah beradaptasi dengan dunia tanpa cahaya. Makhluk-makhluk ini, yang dikenal sebagai troglobit, telah mengembangkan karakteristik unik untuk bernavigasi dan berburu di malam yang abadi. Banyak yang buta dan kehilangan semua pigmentasi, tampak seperti versi pucat dan hantu dari kerabat mereka yang hidup di permukaan. Mereka mengandalkan indera sentuhan, penciuman, dan getaran yang tajam untuk memahami lingkungan mereka, bergerak dengan keyakinan yang tenang melalui dunia yang akan membuat kita benar-benar tersesat. Keanekaragaman hayati di Sondong sangat kaya. Para ilmuwan telah mendokumentasikan lebih dari 250 spesies tumbuhan dan hewan unik di dalam sistem gua. Sebuah angka yang terus bertambah dengan setiap ekspedisi baru. Ini termasuk berbagai serangga, laba-laba, kalajengking, ikan, dan krustasea yang menarik. Sungai bawah tanah adalah rumah bagi spesies ikan putih buta yang bernavigasi dengan merasakan perubahan tekanan di dalam air. Di dasar gua, kelabang berkaki panjang dan kaki seribu tanpa mata mencari makan dalam kegelapan. Makhluk-makhluk ini membentuk jaring makanan yang kompleks, yang ditopang oleh bahan organik yang masuk ke dalam gua dari hutan di atas dan oleh guano kelelawar yang terkumpul di beberapa ruang. Yang lebih menarik lagi adalah penemuan spesies-spesies baru, makhluk-makhluk yang sebelumnya tidak dikenal oleh sains. Hingga saat ini, ekspedisi ke Sondong telah mengidentifikasi setidaknya 7 spesies hewan baru. Ini termasuk jenis laba-laba, kalajengking, ikan, dan kutu kayu yang unik.
masing-masing beradaptasi sempurna dengan ceruk spesifiknya dalam ekosistem gua. Salah satu yang paling mencolok adalah spesies laba-laba buta berwarna putih, sejenis arachnida dengan kaki yang sangat panjang dan halus, yang digunakannya untuk merasakan jalan di lantai gua yang tidak rata. Menemukan spesies baru di abad ke-21 adalah peristiwa yang langka dan berharga, dan Sondong telah terbukti menjadi harta karun kebaruan biologis, laboratorium hidup untuk studi evolusi di lingkungan ekstrem. Kehidupan di Sondong menceritakan kisah adaptasi yang luar biasa. Setiap organisme adalah mahakarya evolusi yang dibentuk oleh tekanan unik lingkungannya. Kurangnya cahaya membuat mata tidak berguna, sehingga energi diinvestasikan untuk mengembangkan indera lain. Kelangkaan makanan telah menyebabkan metabolisme yang lambat dan umur panjang. Makhluk-makhluk ini adalah penghuni sejati kerajaan bawah tanah ini, arsitek masyarakat yang berfungsi dalam kegelapan total. Keberadaan mereka adalah pengingat yang menyentuh bahwa kecerdikan hidup tidak terbatas, dan bahwa bahkan di sudut-sudut planet yang paling ekstrem dan terisolasi, ekosistem yang rumit dan indah dapat berkembang, tersembunyi jauh dari cahaya matahari. Sondong tidak hanya ditentukan oleh ukurannya yang sangat besar dan biologi uniknya, tetapi juga oleh keindahan formasi geologisnya yang menakjubkan. Selama jutaan tahun, tetesan air kaya mineral yang lambat telah mengukir galeri seni alami bawah tanah. Gua ini dihiasi dengan beberapa speleotem atau formasi gua paling spektakuler yang pernah ditemukan. Di antaranya adalah stalagmit dan stalaktit yang menjulang tinggi dengan proporsi monumental. Beberapa stalagmit di Sondong mencapai ketinggian lebih dari 70 meter, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Pilar-pilar kalsit kolosal ini menjulang dari dasar gua seperti totem kuno atau menara katedral bawah tanah. Permukaannya berkilauan dalam cahaya lampu kepala. Masing-masing merupakan catatan waktu geologis yang tumbuh lambat. Salah satu formasi paling unik dan menarik yang ditemukan di dalam gua adalah fenomena yang dikenal sebagai phytokarst. Ini adalah formasi batu kapur yang tidak biasa, bertepi tajam, yang ditemukan di dekat dua lubang runtuhan. Mereka terbentuk oleh kombinasi erosi air dan pengaruh alga, serta mikroorganisme lain yang tumbuh di permukaan batu tempat cahaya tersedia. Aktivitas biologis mempercepat pelarutan batu kapur, menciptakan bentuk-bentuk bergerigi seperti bilah yang menyerupai hutan belati batu. Phytokarst ini sangat rapuh dan tajam, lanskap aneh dan indah yang menggambarkan tarian rumit antara organisme hidup dan batu itu sendiri, di mana bahkan bentuk kehidupan terkecil pun dapat membantu membentuk batu di sekitarnya. Harta geologis Sondong lainnya adalah koleksi mutiara gua. Benda-benda langka dan indah ini terbentuk di kolam dangkal di dasar gua. Mereka dimulai sebagai butiran pasir atau batu kecil. Saat air yang jenuh kalsit menetes ke dalam kolam, ia mengendapkan lapisan tipis mineral di sekitar butiran tersebut. Agitasi konstan dari tetesan air membuat mutiara yang baru lahir terus bergerak, mencegahnya menempel di dasar kolam. Selama ribuan tahun, lapisan demi lapisan kalsit ditambahkan, mirip dengan mutiara asli yang terbentuk di dalam tiram. Hasilnya adalah batu bulat sempurna yang halus. Sondong mengandung koleksi mutiara yang sangat banyak ini. Beberapa sebesar bola baseball, tersebar di lantai seperti kelereng raksasa yang terlupakan. Keanekaragaman formasi di Sondong adalah impian para ahli geologi. Selain stalagmit raksasa dan mutiara langka, gua ini memiliki ladang aliran batu yang luas, di mana endapan mineral telah menciptakan air terjun batu yang halus dan membeku. Ada heliktit yang halus dan rumit, yang tampaknya menentang gravitasi, memutar dan berbelok ke segala arah. Ada bendungan rimstone atau gurs, yang membentuk kolam air jernih bertingkat. Setiap formasi ini menceritakan kisah tentang sejarah gua, aliran air, kimia lingkungan, dan rentang waktu yang sangat besar di mana mereka diciptakan. Mereka adalah permata kerajaan bawah tanah ini, rapuh, tak tergantikan, dan benar-benar megah. Penemuan dan eksplorasi Gua Sondong memberi umat manusia tanggung jawab yang besar. Dunia purba yang murni ini, yang telah tidak terganggu selama jutaan tahun, tiba-tiba dapat diakses. Ekspedisi pertama, yang dipimpin oleh British Cave Research Association, sangat menyadari hak istimewa dan bahaya yang datang dengan kehadiran mereka. Setiap langkah di dalam ekosistem yang rapuh ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Satu kaki yang salah tempat bisa menghancurkan mutiara gua yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk. Minyak dari tangan manusia dapat mengubah kimiawi halus stalagmit yang sedang tumbuh, selamanya menodai permukaannya dan menghentikan pertumbuhannya.
Tantangannya bukan hanya untuk menjelajah, tetapi untuk menjelajah dengan kehati-hatian dan rasa hormat yang tinggi. Menyadari nilai dan kerapuhan Sondong yang sangat besar, pemerintah Vietnam dan otoritas lokal Provinsi Quang Binh telah mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam pengelolaannya. Daripada membuka gua untuk pariwisata massal yang tidak diragukan lagi akan menghancurkan lingkungan halusnya, mereka telah menerapkan kebijakan akses yang sangat ketat. Hanya satu operator tur yang berlisensi untuk memandu ekspedisi ke dalam gua, dan jumlah pengunjung sangat dibatasi, sekitar 1.000 orang per tahun. Ini memastikan bahwa jejak kaki manusia dijaga seminimal mungkin, memungkinkan keajaiban alam ini untuk dialami tanpa dihancurkan oleh popularitasnya sendiri. Ini adalah model pariwisata berkelanjutan yang memprioritaskan konservasi daripada keuntungan. Ekspedisi itu sendiri dirancang agar dampaknya seminimal mungkin. Ada jalur yang ditentukan untuk diikuti, memastikan bahwa para penjelajah tidak menyimpang ke area sensitif. Semua limbah, termasuk limbah manusia, dikumpulkan dengan cermat dan dibawa keluar dari gua. Para pemandu bukan hanya petualang, mereka adalah penjaga gua, dilatih untuk mendidik pengunjung tentang kerapuhannya dan untuk menegakkan protokol lingkungan yang ketat. Pengelolaan yang hati-hati ini sangat penting, karena ekosistem gua adalah lingkaran tertutup yang seimbang. Memasukkan bakteri asing, mengubah aliran air, atau bahkan menimbulkan terlalu banyak kebisingan dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan menghancurkan bagi bentuk kehidupan unik yang telah berevolusi di lingkungan terisolasi ini. Kisah perlindungan Sondong sama pentingnya dengan kisah penemuannya. Ini berfungsi sebagai contoh kuat tentang bagaimana kita dapat berinteraksi dengan keajaiban alam paling berharga di dunia. Di era di mana begitu banyak tempat indah terancam oleh pembangunan berlebihan dan degradasi lingkungan, Sondong berdiri sebagai mercusuar harapan. Ini menunjukkan bahwa mungkin untuk berbagi keajaiban suatu tempat tanpa menghancurkannya, untuk memungkinkan pengalaman manusia sambil memastikan pelestarian alam untuk generasi yang akan datang. Masa depan kerajaan yang rapuh ini sepenuhnya bergantung pada komitmen berkelanjutan kita untuk melindunginya, pada kemampuan kita untuk menjadi pengunjung yang rendah hati di alam yang sebenarnya bukan milik kita. Gua Sondong lebih dari sekadar keajaiban geologis. Ini adalah pengingat mendalam akan kedalaman tersembunyi planet ini dan kekuatan waktu yang abadi. Di ruang-ruangnya yang luas dan sunyi, kita bisa mendengar gema keabadian. Kita dihadapkan pada skala waktu yang mengerdilkan keberadaan kita yang singkat, di mana setetes air berulang selama jutaan tahun, dapat mengukir gunung dari dalam keluar, dan membangun menara batu yang berkilauan. Dunia bawah tanah ini menantang persepsi kita tentang planet ini, mengungkapkan bahwa bahkan di abad ke-21, masih ada batas-batas baru untuk dijelajahi, misteri untuk dipecahkan, dan keajaiban yang melebihi imajinasi terliar kita. Ini adalah bukti fakta bahwa dunia kita jauh lebih kompleks dan megah daripada yang sering kita sadari. Perjalanan ke Sondong adalah perjalanan ke inti dari apa artinya menjadi seorang penjelajah. Ini didorong oleh rasa ingin tahu manusia yang melekat, keinginan untuk melihat apa yang ada di balik bukit berikutnya, atau, dalam kasus ini, jauh di dalam bumi. Pengalaman para penjelajah gua pertama itu, dan dari sedikit yang mengikuti, adalah kisah-kisah keberanian, ketekunan, dan kekaguman yang mendalam. Mereka berbicara tentang perasaan rendah hati, menjadi manusia pertama yang menyaksikan sinar matahari menembus kegelapan ruang berusia jutaan tahun, atau melihat makhluk yang belum pernah dilihat oleh sains. Pengalaman-pengalaman ini memperkaya jiwa manusia, menghubungkan kita dengan keindahan alam yang mentah dan tak terkendali dengan cara yang sangat pribadi dan signifikan secara universal. Saat kita berdiri di era modern ini, menghadapi tantangan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tempat-tempat seperti Sondong menjadi lebih penting. Mereka bukan hanya tempat wisata, mereka adalah cadangan keanekaragaman hayati, sejarah geologis, dan keindahan alam yang tak ternilai. Mereka adalah ruang kelas hidup yang dapat mengajari kita tentang evolusi, iklim, dan keterkaitan kehidupan yang rumit. Pelestarian Sondong adalah janji untuk masa depan kita, janji bahwa kita akan menjaga harta tak tergantikan ini. Kondisinya yang murni adalah tolok ukur untuk mengukur dampak kita sendiri terhadap planet ini, dan perlindungannya adalah simbol komitmen kita untuk menjadi penjaga bumi yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, Sondong adalah pesan harapan.
Ini memberitahu kita bahwa planet kita masih menyimpan rahasia, bahwa masih ada keajaiban yang bisa ditemukan di tempat-tempat liarnya. Ini menginspirasi kita untuk melihat lebih dekat, untuk menjelajah dengan hormat, dan untuk melindungi apa yang kita temukan. Warisan Sondong tidak akan diukur dari jumlah orang yang mengunjunginya, tetapi dari kemampuan kita untuk menjaganya tetap seperti adanya. Dunia yang murni, megah, dan misterius, bergema dengan suara sungai gunung dan keheningan waktu yang dalam. Ini adalah hadiah dari bumi, dan adalah tugas kita yang mendalam untuk memastikan bahwa keajaibannya bertahan, menginspirasi kekaguman dan rasa hormat untuk semua generasi yang akan datang.